Ya, terima kasih mengenai VTube dan TikTok ini. Memang ini fenomena baru di mana masyarakat kita diiming-imingi keuntungan untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton video atau iklan. VTube ini sebenarnya sudah kita hentikan pada bulan Juli 2020 karena kegiatannya kegiatan yang merupakan seperti money game, di mana para member itu menonton iklan dan mendapatkan poin. Tetapi pada saat mereka menonton, mereka harus mendapatkan poin-poin itu dulu untuk membayar misi yang lebih tinggi. Jadi contohnya ada misi 3, contohnya mereka harus menyetor 500 poin dulu untuk mendapatkan poin-poin pada saat mereka menonton iklan di dalam aplikasi VTube. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang pada dasarnya adalah merupakan penghimpunan dana dari masyarakat walaupun dalam bentuk TV Point, di mana masyarakat harus membeli TV Point dari member-member lain, dan dengan demikian ada penghimpunan dana di sana. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan dengan skema referral juga, member get member, di mana mereka semakin banyak mendapatkan member baru, semakin banyak komisi yang diperoleh. Jadi VTube ini masih masuk dalam daftar investasi ilegal saat ini. Kemudian TikTok Cash juga pada tanggal 10 Februari 2021 telah kami sampaikan kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs web aplikasi dari TikTok Cash. Sama juga TikTok Cash ini memberikan uang kepada member, di mana member itu melakukan pembelian keanggotaan. Ada level-level keanggotaan. Ada yang gratis, memang level magang, tapi hanya dapat uang 20.000 per tahun. Tetapi ada level-level yang, contohnya ada level pengawas yang harus dibeli dengan uang 4,99 juta rupiah dan mendapatkan penghasilan sampai dengan 120 juta per tahun. Nah, mereka juga menggunakan sistem referral, member get member. Semakin banyak member yang direkrut, semakin banyak bonus-bonus yang diperoleh. Lalu Pak, untuk update-nya sendiri saat ini seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya, kan katanya sudah diblokir nih Pak. Tapi masih ada aja nih Pak, teman-teman kita di luar sana yang masih bisa akses, sebenarnya masih iseng main ini VTube dan juga TikTok Cash dan rekan-rekannya itu bagaimana tuh Pak? Ya, VTube memang ada beberapa aplikasi yang muncul belakangan ini dan kami sudah minta blokir oleh Kominfo, dan saat ini memang aplikasinya sudah ditutup. Dan demikian juga TikTok Cash. Namun demikian, memang para pelaku ini sengaja mencari cara untuk tetap melakukan kegiatannya dengan membuat aplikasi-aplikasi baru, situs baru, atau mengganti nama dengan baru. Contohnya TikTok Cash itu sekarang ada TikTok Now, yang juga merupakan bagian dari TikTok Cash. Oleh karena itu kita sudah koordinasi sama Kominfo untuk melakukan pemblokiran secara dini. Jadi kegiatan-kegiatan future QTech atau VTube dan TikTok Cash ini akan tetap mungkin ada sepanjang masyarakatnya memang masih ada yang akses. Oleh karena itu peran serta masyarakat memang yang perlu kita butuhkan di sini. Jangan mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini ilegal dan juga cenderung merugikan masyarakat. Di mana masyarakat kita yang ikut belakangan itu adalah setoran-setoran uang untuk membiayai para peserta yang datang terlebih dahulu. Jadi ini ibaratnya dari lubang tutup lubang. Oleh karena itu untuk menghindari kerugian, masyarakat diminta tidak ikut pada VTube dan TikTok Cash. Ya. Pak, tapi ada aplikasi sejenis VTube atau TikTok Cash lagi nggak sih Pak yang jadi perhatian SWI saat ini Pak? Yang meresahkan gitu kan, gitu Pak? Ya, jadi memang sangat diminati oleh masyarakat ini, di mana kita hanya menonton video atau iklan, kita dapat uang. Nah, aplikasi serupa juga ada kita temukan, seperti contohnya Snack Video, Search Result, kemudian GoIns yang berbasis Instagram, di mana masyarakat kita diiming-imingi untuk mendapatkan uang hanya dengan menonton iklan, klik iklan, atau menonton video, tetapi harus melakukan pembayaran dulu untuk menjadi anggota, dan juga merekrut anggota lain untuk masuk. Ya, lalu Pak, untuk pertanyaan berikutnya yang buat kita penasaran ya, Sin. Kan sebenarnya aplikasi ini diminati karena tadi seperti Pak Tongam bilang cuma nonton video. Betul, tambahan juga kan bisa dapat uang. Iya, betul, langsung dapat uang. Nah, sebenarnya sudah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini untuk memberikan mereka beberapa langkah untuk penormalan. Itu apa saja, Pak? Iya, seperti VTube itu kami sudah menyampaikan arahan karena mereka datang ke kami untuk konsultasi bagaimana mereka supaya
dinormalisasi, dan kami tentunya memberikan arahan kepada mereka agar mereka mengurus perizinan sesuai dengan kegiatannya sebagai jasa periklanan. Di samping itu juga kami mengarahkan P2P ini agar melakukan perubahan pada model bisnisnya. Yang pertama, mereka harus menggunakan rupiah dalam transaksinya, di mana saat ini mereka menggunakan dolar Amerika. Kemudian juga yang kedua, kegiatan ini tidak boleh menggunakan skema referral, artinya member get member. Jangan sampai ada perekrutan anggota di dalam kegiatan ini. Yang ketiga adalah kalau masyarakat mau membeli poin untuk periklanan, hendaknya memang tidak dilakukan antar anggota. Jadi poin itu harus dibeli dari YouTube. Saat ini memang antar anggota melakukan jual beli poin yang memang ini digunakan untuk menaikkan misi masing-masing. Karena ada peringkat-peringkat di YouTube ini. Kemudian ada bintang-bintang juga di YouTube ini. Semakin tinggi peringkatan bintang kita, semakin banyak view point yang kita peroleh. Kemudian juga kita minta mereka menertibkan komunitasnya. Komunitas-komunitas, sangat banyak komunitas yang ada di medsos saat ini yang terkait dengan YouTube. Mereka kita minta untuk menertibkan komunitas-komunitas tersebut. Dan juga kita minta servernya di Indonesia, tidak boleh di luar negeri. Karena bagaimanapun juga kegiatan yang ada di Indonesia, harus di Indonesia servernya. Kemudian mengenai TikTok Cash ini memang adalah kegiatan yang mengarah kepada money game juga, di mana para member ini membeli paket-paket keanggotaan tadi. Jadi paket-paket ini semakin tinggi paket keanggotaan, semakin banyak komisi yang diperoleh. Dan saat ini kita sudah menyampaikan kepada Kominfo untuk memblokir semua yang terkait dengan TikTok Cash. Walaupun mereka melakukan perubahan-perubahan pada situs atau aplikasi, kita meminta mereka Kominfo untuk memblokir semua. Dan saat ini kedua aplikasi entitas ini, YouTube dan TikTok Cash, merupakan kegiatan-kegiatan yang masuk daftar investasi ilegal. Seperti itu ya, perjalanan si VTube ini dan juga TikTok Cash memang sudah ditertibkan. Berarti itu adalah resiko yang ditanggung sendiri gitu kan Pak. Nah tapi seperti yang kita ketahui secara bersama Pak, bahkan si VTube ini dan juga rekan-rekan sejenisnya itu kan punya komunitas, dan komunitasnya ini punya sosial media gitu Pak. Salah satunya di Facebook tuh, VTube itu punya kayak aplikasi, komunitas. Betul. Yang namanya itu, ya dia tuh selalu membela gitu Pak, membela aplikasi ini. Dan bahkan ada salah satu anggotanya yang bilang, VTube itu udah legal, VTube itu sudah melakukan berbagai macam tahapan normalisasi seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya tetap diblokir dan dicap sebagai investasi ilegal. Nah, apakah tadi orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut bisa ditindaklanjuti Pak? Atau ya udah dibiarin aja gitu Pak? Ya, pertama-tama kami sampaikan para komunitas yang masih menawarkan VTube dan TikTok Cash ini agar menghentikan kegiatannya, karena bagaimanapun juga kegiatan VTube dan TikTok Cash adalah kegiatan yang ilegal. Oleh karena itu penawaran-penawaran ilegal ini bisa dilakukan ke penegak hukum apabila memang tadi ada para masyarakat kita yang merasa dirugikan. Tetapi ini juga menjadi perhatian kita bahwa masyarakat kita ini, ada beberapa anggota masyarakat kita sudah mengetahui bahwa itu ilegal, tetapi sepanjang masih menguntungkan bagi dia pasti membela setengah mati. Betul. Itu. Nah, jadi sepanjang dia masih dapat uang dari situ, dia akan mengatakan bahwa itu harus diperjuangkan karena menguntungkan. Tetapi pada saat ada masyarakat kita ini ikut di situ tapi sudah dirugikan, nah yang disalahkan pemerintah. Mana nih pemerintah dari dulu kok nggak dilarang ini ya itu. Jadi ini serba salah memang. Pada saat dapat untung diam aja dia, atau malah membela-bela. Pada saat rugi, yang disalahkan pemerintah. Nah, ini juga menjadi perhatian kita kepada masyarakat, bahwa masyarakat kita perlu kita didik lebih dewasa agar waspada. Jangan sampai menganggap keuntungan-keuntungan itu merupakan keuntungan yang legal, tapi keuntungan itu adalah kerugian bagi orang lain yang datang belakangan. Jadi uang yang didapat oleh para member yang datang yang terdahulu ini berasal dari uang member-member yang datang belakangan. Jadi ini yang dirugikan itu adalah masyarakat kita yang datang belakangan. Betul.